Nah, oke Sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan bawa kabar baik buat kalian semua ya. Ini saya udah nemu sensor speed yang cocok buat Honda Vario. Jadi sensor speednya itu harus pakai sensor speed punya Vario juga, teman-teman ya. Atau biasanya Honda Beat juga sama sih. Nah, di sini saya bakalan baca ke cakram, teman-teman ya, ke disc brake aja langsung. Sebenarnya ini nggak akan akurat sih ya teman-teman kalau misalkan kalian baca ke sini, cuman ya ini supaya ada angkanya dulu gitu ya teman-teman ya, supaya nggak ribet pemasangannya ya. Jadi saya bakalan ngebaca ke disc brake aja teman-teman. Nah, untuk posisi bagian dalam ini juga ini malah jauh lebih nggak akurat teman-teman ya. Jadi saya sarankan dibaca di bagian luar teman-teman ya. Nah, di bagian sini. Nah, jadi tiap disc brake pasti beda-beda angkanya teman-teman ya, tergantung disc brake yang kalian pakai gitu teman-teman. Nah, untuk pemasangannya juga di sini cukup gampang banget, teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 buah warna kabel, teman-teman ya, untuk si sensor speed vario ini atau 3 buah pin ya. Nah, ini soketnya masih bawaan. Nah, ada 3 buah warna kabel, yang satu grey itu untuk arus positif, teman-teman ya. Nah, dia disambung ke kunci kontak berwarna hitam ya. Kalian cari aja kabel warna hitam di kunci kontak. Nah, yang kedua warna pink. Nah, untuk pink ini dia untuk sensor speednya kalian sambung ke warna pink juga yang ada di kabel sub harness temen ya, yang nyambung ke speedometernya. Nah, terus yang ketiga warna krem, dia untuk ground atau biasanya disambung ke warna hijau temen ya. Nah, jadi untuk pemasangan kabelnya cukup gampang banget teman-teman ya. Kalian cek aja di kabel sub harness yang udah pernah saya buat tutorial sebelumnya. Nah, buat bracketnya kalian harus custom sendiri ya, dan ngebaca ke bagian luar cakram. Karena saya kasih tahu jangan ke baut ataupun ke bagian dalam cakram teman-teman ya. Soalnya dia jauh banget gak akurat teman-teman ya. Kalau misalkan kalian simpen di sini itu masih agak lumayan gitu ya teman-teman. Angkanya masih lumayan sedikit lebih akurat lah, kurang lebih 70 sampai 80%-an. Kalau misalkan ke bagian dalam itu cuman 25% aja enggak gitu ya akuratnya. Nah, buat bracketnya di sini kalian bebas aja teman-teman ya, kalian kreasikan sesuai dengan kreativitas kalian. Karena di sini saya adanya bekas selang rem, jadi ya udah saya pakai yang bekas selang rem aja. Dan di sini juga saya mau konfirmasi teman-teman ya, kalau beda disc brake itu otomatis angka yang dihasilkan juga beda teman-teman ya, nggak akan sama kayak yang punya saya gitu. Soalnya tiap disc brake pasti jumlah lubang area luarnya itu beda-beda. Nah, kalau misalkan semakin banyak lubangnya teman-teman ya, yang disc brake area luar, itu dia bakalan lebih banyak angkanya teman-teman ya. Nah, terus kalian juga harus tahu nih, ini jarak antara disc brake dengan sensor itu harus 1 mili teman-teman ya, nggak boleh lebih dari 1 mili ya. Kalau lebih dikit mah nggak apa-apa gitu ya, asalkan jangan 1 senti gitu ya, soalnya dia nggak akan kebaca teman-teman ya. Jadi jaraknya harus tipis banget gitu ya antara sensor speed dan juga si disc brake nya teman-teman ya. Jadi ya bagusnya sih 1 mili teman-teman ya, apalagi kalau misalkan pas 1 mili itu lebih bagus lagi teman-teman ya. Pokoknya kalian kreasikan aja sesuai dengan kreativitas kalian. Di sini juga saya bracketnya masih ala-ala teman-teman ya, ini belum fix sih, ini saya baru ya, yang penting ada dulu gitu ya terpasang teman-teman, karena requestan dari kalian juga gitu ya. Nah, sekarang kita langsung coba aja pasang dan test ride teman-teman ya. Kita lihat gimana hasil dari si angka di speedometernya. Nah, oke, di sini sekarang saya bakalan test ride, tapi sorry banget di sini saya test ride pakai handphone teman-teman ya, karena action cam saya rusak, nggak bisa nyala. Jadi saya nggak bisa kebut-kebutan gitu ya. Jadi kalian bisa lihat angkanya ya, mungkin nggak akan lebih dari 30 atau 40 teman-teman ya. Dan memang sih tingkat akurasinya kalau menurut saya gitu ya, segini mah lumayan cukup nih. Tuh, kalau menurut saya mah ini segini ya lumayan teman-teman ya, nggak jauh beda banget gitu. Kurang lebih ya minus 10 lah teman-teman ya. Jadi yang harusnya angkanya itu 35 gitu. Nah, untuk di saya ini kebacanya 25 teman-teman ya. Nah, tapi saya juga disclaimer teman-teman ya, bahwa tiap disc brake itu pasti menghasilkan angka yang berbeda teman-teman ya.
Nah, kalau misalkan kalian pengen lebih akurat, kalian bisa pakai speed rotor punya Yamaha NMAX yang model kayak gini, teman-teman ya. Nah, sebenarnya sih saya pengennya itu dipasang di area belakang, teman-teman ya, untuk speed sensornya itu. Nah, cuman saya belum menemukan caranya gitu ya, teman-teman, harus dibaca ke apa gitu ya sampai sekarang. Karena memang cukup lumayan susah gitu ya, teman-teman. Karena kalau misalkan kita bolongin rengkes itu cukup beresiko, teman-teman ya. Karena kalau misalkan gagal gitu ya pada proses pelubangannya kurang tepat, itu aduh udah sih udahan itu mah. Nah, oke, jadi kalian bisa lihat sendiri barusan teman-teman ya tingkat akurasinya seperti apa. Tapi ya di sini karena disc brake saya bolong-bolongnya nggak terlalu banyak gitu ya. Ini sebenarnya dikit teman-teman ya. Jadi angkanya juga kurang gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan buat kalian yang makin banyak bolongnya itu udah pasti angkanya juga bakalan lebih banyak. Apalagi kalau misalkan kalian pakai ukuran cakramnya itu lebih lebar ya. Ini saya pakai yang ukuran 220 teman-teman. Kalau misalkan pakai yang 260 itu pasti wah pasti lebih akurat lagi teman-teman ya. Nah, tapi buat kalian yang nggak masalah gitu ya, kalau kalian cuman pengen ada angkanya aja, ini menurut saya udah lumayan cukup teman-teman ya. Nah, oke, jadi itu dia untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke? Sampurasun.